Saya bacakan Mazmur 32, saudaraku. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dengan kata lain, yang jujur. Ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, selama aku tidak mengaku dosa, selama aku tetap diam, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Lalu ayat 5 dia berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Apa maksud ayat ini? Selama kita tidak jujur pada Roh Kudus, kepada Tuhan, kita yang menderita. Bukan Tuhan tidak tahu dosa kita. Tuhan tahu pikiran kita dari jauh. Pemazmur berkata, Kau tahu, Kau menyelidiki batinku. Tuhan tahu kalau kita berpikiran kotor. Tuhan tahu kalau kita berpikiran jahat. Tapi kalau kita pura-pura saja, kita melayani saja, atau apalah, kita diam-diamkan, kita yang menderita. Badan kita pun ikut menanggungnya. Lalu Daud berkata, dosaku kuberitahukan, dan Tuhan mengampuni. Tuhan memulihkan. Jadi malam ini saudaraku, saya ajak kita untuk jujur pada Roh Kudus. Maka kita cintakan uang, maka kita tidak sungguh-sungguh melayani KKS kita, kasih kita telah menjadi dingin. Kita nggak peduli, datang nggak datang, situ kau, aku pun punya hidup, aku pun perlu cari makan. Sudah dihubungi, aku sakit, doakanlah aku. Iya, aku doakan, tapi nggak kita doakan. Tapi kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Malam ini jujurlah. Akui semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Selama ini pun Tuhan tahu. Tapi waktu kita jujur, kita melepaskan diri kita. Lalu mulai dengan setia ikuti proses pemulihan saudara dari ikatan dosa itu. Karena sama seperti saudara tidak terikat dalam satu hari, kan? Betul? Betul? Tidak ada orang dalam satu hari langsung terikat narkoba. Tidak ada orang dalam satu hari terikat pornografi. Nah, kerap kali proses pemulihan pun ada, perlu waktu. Saudara setia di dalamnya. Apa kata Roh Kudus, saudara ikuti. Mari tutup mata saudara, angkat tangan saudara. Tidak usah pedulikan kiri kanan, katakan dengan jujur, Roh Kudus, Kau begitu mengasihi saya. Saya mengaku semua dosa saya. Kau tahu Tuhan, dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan. Saya akui semuanya. Saya tidak sembunyikan. Saya tidak mau lagi hidup dalam gelap. Saya tidak mau berbohong. Saya tidak mau marah. Ampunilah saya selama ini. Saya sering tidak menyadari Kau hidup di dalam saya. Saya sering mengeraskan hati saya dan mendukacitakan Engkau. Tapi mulai hari ini saya bertobat, saya berbalik, saya terima pemulihan, saya mau patuh kepadamu, saya mengasihimu dengan segenap hati saya dan dengan tindakan saya. Mulai malam ini saya alami kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Dan semua kita berkata, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Baik, itu poin yang pertama, Roh Kudus seorang pribadi. Jangan kita duka citakan. Poin yang kedua, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah Tritunggal. Sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak, Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak lebih rendah kedudukannya dibandingkan Bapa ataupun Tuhan Yesus. Sama,
3 dalam 1, 1 dalam 3. Saya bacakan satu ayat saja, Kisah 5 ayat 3-4, mengenai Ananias yang mendustai Roh Kudus. Apa kata firman dalam Kisah 5 ayat 3-4? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ananias mendustai Roh Kudus sama Ananias mendustai Allah. Jadi jangan ada persepsi yang salah dalam pemikiran kita bahwasanya Roh Kudus itu ya lebih rendah sedikit dari Bapa atau dari Tuhan Yesus. Tidak, mereka adalah satu. Dan mereka adalah satu. Roh Kudus sekarang ada di dunia ini, di dalam hati kita. Dan firman Allah menyatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara tidak perlu takut, amin. Yang ketiga, Roh Kudus adalah penolong kita, Parakletos. Yohanes 14 ayat 16-17. Roh Kudus adalah penolong. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara siap? Yohanes 14 ayat 16-17, 1, 2, 3 ayat. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, di dalam kita, di dalam saudara. Ada Tuhan di dalam saudara, ada Roh Kudus di dalam saudara. Seberapa berat pun perjuangan saudara, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di dalam saudara untuk menolong saudara. Untuk menolong saudara. Sebabnya kalau Dia bicara kita dengarkan. Karena maksudnya hanya untuk menolong saudara. Kalau ada orang mau menolong kita, kita terima saudaraku. Amin.